dia nun sukun atau tanwin, dia itu punya sifat apa namanya? Masih ingat? Ketika kita bahas tentang huruf sukun, apa saja kelompoknya? Kan ada 3 kelompok ya. Apa saja dia? Syiddah. Bainiyah itu lembut ya. Jadi di apa? Yatafajjaru minhul anha gitu ya. Dia lembut saja, tidak boleh ada penekanan di situ ya. Coba baca ulang lagi. Di min tadi ya. Tidak boleh baca sudurihim min. Tidak boleh, tidak boleh ada min. Tidak boleh. Kalau di seperti itu berarti dekat ke nabar jadinya. Yang bernabar itu hanya huruf yang waw dan ya di tengah itu ada nabarnya. Atau semua huruf yang bertasydid ketika di akhir ya. Mustaqir. Nah itu Pak. Jadi ini lembut saja. Coba ulang lagi. Salah baris. Dapat ditekan, jangan ditekan. Nah itu dia. Oke, jadi kalau untuk ngajar anak-anak, kalau ada kepentingan lain boleh lah, karena dia bukan kesalahan. Menurut saya itu bukan kesalahan jali ya. Kalau untuk anak-anak ada kepentingan yang lebih besar dari itu boleh, silahkan. Anak-anak ini kan dia memiliki pendekatan berbeda ya kan. Kadang kalau datar-datar saja apa namanya ya, kurang menangkap, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk keilmuannya seperti saya katakan, tidak ada di sana yang memastikan dia harus ditekan ya. Dan kesalahan ini sering terjadi dilakukan tanpa disengaja ya. Nah, kecuali bisa dijawab kan, kenapa ditekan? Oh ada di sana hukum nabar. Boleh silakan, tidak ada masalah. Tapi tidak ada yang meyakinkan. Sebab dia nun, sukun dan tanwin posisinya sama. Nun sukun dan tanwin itu sama. Makanya judul besarnya itu adalah hukum nun sukun atau tanwin. Dia karena sama-sama huruf N dia. Ya. Jadi kalau kita bicara nun sukun dan tanwin, di sana ada dengung setengah harokat. Kemudian di sana ada sifat bainiyah ataupun tawassut lembutnya. Jadi cara bacanya lembut. Oke, bisa dipahami di izhar halqi? Bisa ya? Kita lanjutkan ke hukum berikutnya. Idgham. Ada dua, yaitu idgham ma'al-gunnah. Cara bacaannya ialah menggabungkan suara nun sukun ke dalam huruf selebarnya beserta dengung dua harokat apabila bertemu huruf ya, ba. Bisa dipahami kalimatnya? Oke, coba jelaskan bahasa sendiri. Idgham itu apa? Idgham itu menukar. Tidak, nukar itu iklab. Idgham itu lebur. Iya, lebur. Nah, lebur ya. Apa yang dilebur? Nun dengan huruf Nun dan nun atau tanwin. Oke, ingat judul besar kita nun sukun dan tanwin. Dia dilebur. Dilebur ke mana? Lebur ke huruf yang Dilebur ke huruf yang E6. Dia sama-sama dia. Jadi kalau dileburnya itu dia semuanya dilebur ya, idgham. Ya, idgham itu dilebur ya. Jadi bunyi nun sukun dan tanwin dilebur ke huruf yang 6 gitu. Kemudian idgham dibagi dua. Apa saja dia? Yang pertama ma'al-gunnah, yaitu dileburkan dan digunakan. Nah, itu dia. Jadi kata kuncinya lebur dan dengung. Itu untuk idgham ma'al gunnah. Lebur dan dengung. Satu lagi apa?
idgham bila gunna. Kalau idgham bila gunna dileburkan saja tanpa dengung. Oke, hurufnya apa saja yang ma'al gunna? Ma'al gunna itu sin, Hmm. bam, Oke. ya, Yang bila gunna? lam, dan rom. Oke. Silakan dibaca contoh yang idgham ma'al gunna. Bisuratin min Nah, di mana hukumnya? dan dirusta bertemu dengan min. Oke. Jadi tin menjadi tim gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau secara teori dia tidak boleh dikatakan hilang, bunyi tanwin hilang, walaupun sebenarnya tim kan hilang sebenarnya kan. Ya, jadi secara teori dia itu tidak hilang tapi melebur. Tapi bahasa sederhananya sebenarnya tin dibaca menjadi tim. Kenapa demikian? Seperti itu rumusnya. Nah, kita tinggal mengikuti rumus saja ya. Tin menjadi tim. Nah, itu namanya lebur. Ketika kita lamakan itu namanya dengung ya. Tin menjadi tim namanya lebur. Proses kita lamakan tim itu namanya dengung. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, yang mana hukumnya? Yang mana? Min menjadi itu min menjadi miu. Itu namanya lebur. Miu. Ketika kita lamakan namanya dengung. Yang kedua-dua ini tidak boleh ya. Ya kebanyakan orang dia dibacanya lebur tapi tidak dibaca dengung kan gitu kan. Itu. Jadi kedua-dua itu harus melekat pada idgham ma'al gunna. Waliyin menjadi waliyun. Oke. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Semua yang dengung makhrajnya ke khayshum, ke hidung ya. Maksudnya gini, miu itu masih di ujung, masih di apa tuh? Di mulut ya. Miu belum dengung. Miu bisa dibedakan ya? Miu harus bergetar di rongga hidung ya. Itu berlaku untuk yang dengung. Oke, lanjut.